Hai guys, bersama GJI News dalam program Ngompol, Ngobrol Politik bersama tokoh kontroversial Budi Jarum. Apa kabar Bang hari ini? Baik. Boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak nih? Oh boleh, banyak juga boleh. Saya mau tahu apa pendapat Abang nih mengenai Kabinet Reshuffle Indonesia Maju yang baru saja dilantik. Apakah reshuffle kabinet ini jawaban yang solutif? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Apakah reshuffle kabinet ini jawaban yang solutif? Persoalannya nanti terletak pada kinerja menteri, ya. Kemana orientasinya gitu loh. Tapi sebelumnya saya akan berpendapat tentang reshuffle ini. Saya lebih melihat bahwa reshuffle kabinet yang telah disahkan ini itu berbau kompromistis, ya. Kalau saya istilahkan di dalam minuman gitu, ini minuman oplosan, artinya kabinet oplosan yang kira-kira tujuannya itu hanya ingin memenuhi kepentingan politik dari kelompok-kelompok yang berada di sekitar Pak Jokowi, ya. Kalau itu yang terjadi, sangat disayangkan. Nah, dari reshuffle kabinet ini yang penting dan harus dilakukan, si menteri-menteri ini sadar, betul-betul menyadari bahwa mereka adalah kaki tangan juru bicara Pak Jokowi untuk melakukan paling tidak menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik itu yang datang dari milenial, baik itu yang datang dari kelompok agamawan maupun kelompok seniman, budayawan, teknokrat, pengusaha. Itu betul-betul harus ditangkap aspirasinya, ya, sehingga si menteri-menteri ini bekerja berdasarkan aspirasi itu, ya. Jadi jangan hanya sepihak apa yang dipikirkan oleh menteri itu terus rakyat harus memahami, rakyat harus mengerti, rakyat harus mengamini. Tidak bisa juga. Tidak selamanya menteri-menteri ini berbuat sesuatu yang benar. Nah, kalau itu yang terjadi, paling tidak rakyat itu akan tahu apa sih maunya Pak Jokowi, ya, dalam melangkah ke depan. Karena Pak Jokowi sendiri itu sudah melakukan heart to heart dengan rakyat. Dia melakukan pendekatan hati dengan rakyat. Nah, tinggal diteruskan oleh si menteri-menterinya ini. Kadang yang saya tahu dan yang sudah-sudah lah, si menteri-menteri ini kan budek. Budek itu kalau menurut Jawa, nutup kuping, menutup mata, menutup hati. Jadi si rakyat ini cuma dicekokin dan harus mengerti, dan itu kesalahan besar, ya. Jadi bagaimana caranya membangun sosial kontrol di masyarakat itu akan lebih bagus. Jangan risih dengan kritikan. Nah, kinerja yang seperti inilah yang akan membantu Pak Jokowi. Paling tidak ada keresahan di masyarakat. Contohnya kabinet yang lalu, sampai 2 menteri korupsi ini kan, aduh, ini fatal, sangat fatal, dan tidak ada penjelasan, tidak ada usaha penelusuran tentang kejahatan ini. Jadi rakyat dibegoin gitu aja, dilepas aja, sudah persoalan selesai dengan reshuffle kabinet. Buat saya tidak selesai. Silakan reshuffle kabinet berjalan, tapi kasusnya terus dikejar. Kemana arah itu, arah uang berjalan, ya, follow the money, kemana? Siapa tahu masuk ke partai-partai, siapa tahu masuk ke kantong orang per orang dalam rangka mengumpulkan dana untuk pilpres nanti 2024, harus ke sana. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah jawaban yang solutif, itu yang menjadi harapan saya. Tapi kalau pendekatannya kompromistis, kabinet ini oplosan,
Saya tidak yakin. Ya, reshuffle kabinet ini merupakan jawaban yang solutif dari kesulitan yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Pertama soal ekonomi, kedua masalah COVID-19. Baik. Ya, itu. Bagaimana dengan masuknya Sandiaga Uno dalam kabinet saat ini, yang juga di dalamnya sudah ada Pak Prabowo yang merupakan rival dalam Pilpres 2019 kemarin, dan juga ada Gus Yakut ya sebagai tokoh pemberani dalam menghadapi gerakan-gerakan radikal di negara ini katanya. Oke. Gini nih ya, ini ada dua sosok. Gus Yakut yang begitu pemberani, tegas, bicara soal radikalisme, ya oke lah buat saya. Yang kedua masuknya Sandiaga Uno. Jadi ada dua hal. Masuknya Sandiaga Uno ini tadinya saya anggap biasa saja, ya sudahlah gitu ya. Walaupun memang saya agak berpikir-pikir gitu ya. Jadi gini, faktor utama yang akan dihadapi itu adalah ini belum apa-apa saja, masih terlalu pagi. Sandiaga Uno itu mengatakan akan mengembangkan wisata halal. Apa maunya saya nggak ngerti. Tapi ini tantangan buat Gus Yakut. Ya. Tantangan betul. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan wisata halal ini, ini akan berbenturan nanti dengan kebijakan Menteri Agama. Ya. Artinya di sini belum ada kesadaran yang sama bahwa Indonesia ini didirikan bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan kemanusiaan bagi siapapun di negeri ini. Bagi mereka yang mau minum, silakan minum. Batasnya bagaimana, serahkan kepada mereka. Jangan sampai minum terus bunuh-bunuhan atau kan itu ya nggak boleh. Ya kan? Hiburan, nyanyi-nyanyi, silakan. Gitu. Seperti yang di Bali, yang terjadi di Bali, di daerah-daerah lain. Bagaimana wisatawan-wisatawan asing itu masuk dengan segala cara memenuhi konsep kebahagiaannya. Tapi kalau sudah dibatasi dengan satu pemikiran wisata halal, apa artinya ini? Wisata halal itu harus diperjelas. Ya. Gitu. Kalau toh nanti ini tabrakan dengan Gus Yakut, ya bukan berarti terus kemudian pertempuran antara antara dua menteri, tidak. Tapi harus disadari bersama bahwa kita harus membangun dalam satu konsep dan koridor yang sama. Ya, itu pagi-pagi saja sudah ada masalah. Ya satu itu. Ini berat buat Gus, tantangan buat Menteri Agama. Terus yang kedua, masuknya Sandiaga Uno di dalam kabinet ini, untuk saya ini dagelan politik yang tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Kita semua tahu kedua sosok Sandiaga Uno dan Prabowo ini adalah rival dari Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Silakan punya konsep, sudah tidak ada lagi 1 dan 2, adanya 3, silakan. Tapi jangan main-main untuk urusan ideologi. Rakyat harus dikasih pendidikan politik terkait dengan masalah ideologi. Kenapa saya katakan ideologi? Mari kita sadar semua. Mari kita melihat ke belakang. Pilpres 2019 itu pilpres yang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Bukan hanya sekedar pertempuran pemikiran, ide-ide untuk Indonesia ke depan dalam satu koridor Pancasila, ideologi Pancasila. Tapi kemarin itu yang ada adalah pertempuran ideologi antara Pancasila dan Khilafah, antara merah putih dan bendera hitam. Dan itu jelas di dalam pidato-pidatonya Capres, Cawapres.
di dalam pidato-pidatonya pendukung, ya, pendukung salah satu kontestan. Ya. Dan itu semua didasarkan oleh pikiran-pikiran yang terkait atau berafiliasi dengan gerakan khilafah. Jadi jangan gampang melupakan. Nah, kalau sekarang Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo ada di kabinet ini, ngapain juga ada pilpres? Lebih baik nggak ada pilpres. Maaf ya, saya dengan teman-teman GJI hampir 5 kali itu berantem di KPU. Taruhan nyawa. Kita bertempur terus mengembangkan isu bahwa Pilpres 2019 itu ternodai dengan ideologi lain yang namanya khilafah. Untung kita menang. Ya. Untung kita menang. Kalau tidak menang, kelar hidup kita. Pak Jokowi itu menangnya cuma 55,5%. Aduh, 55,5% itu tipis dan berbahaya. Artinya di situ Tuhan ikut campur tangan dan rakyat yang melawan khilafah. Maaf ya, saya tidak melihat itu partai-partai koalisi punya efek yang jelas gitu untuk kemenangan. Kalau memang partai-partai koalisi itu berjuang habis-habisan, enggak 65%, 80 atau 70 atau 80%. Ngeri sekali. Tapi kok sekarang dengan mudah memasukkan orang-orang yang pada saat itu berkontestan atau menjadi rivalnya Pak Jokowi. Jadi untuk Gus Yakut ini berat. Kalau Anda ingin memenangkan HTI dan FPI, nggak gampang. Nggak gampang. Karena kekuatan ini sejak zaman Soeharto itu dijadikan kekuatan untuk melestarikan kekuasaan. Bahkan di zaman SBY mereka difasilitasi. Sekarang kita semua terbuka. HTI, HPI, dan Rizik adalah ormas yang berafiliasi dengan ISIS. Coba Menteri Agama ingin menyelesaikan ini hanya dengan Banser? Gak bisa. Banser butuh teman, aparat butuh teman. Siapa teman itu? Teman itu adalah rakyat. Bukan rakyat harus melawan, harus berantem. Tidak. Sadarkanlah rakyat tentang bahaya ISIS, bahaya terorisme, bahaya radikalisme. Kata Bung Karno, Samenbundeling van alle revolusioner krachten. Satukan kekuatan revolusioner untuk menyelesaikan masalah FPI, HTI, dan khilafah. Ini penting sekali. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana menyadarkan kepada masyarakat. Bung Karno bilang nasional bawes. Harus ada kesadaran nasional. Bahaya terorisme, bahaya ormas-ormas atau kaum intelektual yang berafiliasi dengan ISIS. Harus disadarkan. Nah, buat Gus Yakut yang saya hormati, yang saya hargai, Anda punya tantangan yang besar, yaitu bagaimana menyatukan yang tadi saya bilang, tenaga-tenaga revolusioner, rakyat, mahasiswa, buruh, partai, seniman, budayawan, agamawan, pengusaha. Mari kita bahu-membahu meluruskan kembali akidah Islamiyah yang benar yang telah dibelokkan oleh mereka lewat narasi-narasi agama yang salah. Kita luruskan. Itu tugas berat dari Menteri Agama. Kami, saya, dengan teman-teman Gerakan Jaga Indonesia tidak akan pernah berhenti
dan kami akan melawan apapun resikonya. HTI, FPI, dan kaum intelektualnya di sana, saya meyakini berafiliasi dengan organisasi teroris yang namanya ISIS untuk menguasai Indonesia, karena mereka adalah kaki tangan imperialis ekonomi global yang ingin menguasai Indonesia, dan mereka tidak menghendaki Pak Jokowi. Kalau boleh saya berpesan dengan Pak Jokowi, terus Pak Jokowi, lakukan komunikasi dari hati ke hati antara Bapak dengan rakyat, supaya rakyat mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri dan kembali ke merah putih. Merdeka. Oke, siap Bang, terima kasih. Sepertinya statement Abang menjawab pertanyaan saya. Makasih. Baik, terima kasih sudah bersama GJI News. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya di medsos kamu, dan klik tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eis.